saudara? Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Coba keluar dari kursi sebentar, hampiri 5-7 orang, kasih salam, kasih tos, katakan Tuhan baik buat kita. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berbicaralah bagi setiap kami lebih dan lebih lagi. Untuk Engkau dimuliakan, untuk Engkau ditinggikan. We love you Jesus. Oh, kami bermasmur bagi Raja. We love you Jesus. We love you, we love you, we love you, Lord. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, you didn't want heavens without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin
to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. Everybody sing aloud. In the name of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain.
bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi bangsa ini. Kami percaya pemimpin kami Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun atas dia. Roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin dalam nama Yesus. Dari pemerintahan pusat sampai ke level daerah Tuhan. Kami berdoa buat Jakarta di mana kami berada, dari gubernur sampai semua jajarannya. Biar hikmat Tuhan memerintah, dan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di setiap eselon yang ada, kami berdoa biar pengurapan Tuhan juga ada atas mereka. Buat gereja-gerejamu, untuk gereja GBI Rock Ministry Tuhan, kami berdoa, kami bawa gembala senior kami, orang tua rohani kami, Bapak Timotius Arifin dengan Ibu Vivi, dan semua para penatu yang ada di Rim, termasuk Pak Roni Daud Simeon, dan juga Tuhan Bapak Frankie Utana. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai hamba-hambamu ini Tuhan, dengan hikmat-Mu yang luar biasa, kesehatan yang diberkati Tuhan, perekonomian yang diberkati Tuhan, hikmat mereka Tuhan dalam nama Yesus bertambah-tambah. Demikian dengan hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini, Pak Hartor dan Ibu Linda, pakai dengan lebih-lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi hamba-Mu. Pengurapan Tuhan tinggal tetap atas hamba-Mu. Hikmat dan marifat, the spirit of discernment Tuhan, membedakan roh ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga gereja ini akan berkembang dengan caranya Tuhan. Berdoa bagi semua pekerjaan gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di Rock Peak Tuhan, dalam nama Yesus terjadi multiplikasi. Tahun ini tahun persiapan di mana tuayan akan terjadi. Tahun ini tahun persiapan di mana kami akan melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat terlepas di dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Yang percaya dia dahsyat bersama Tuhan katakan amin. Berikan tos kanan kirimu, come on. Hey, kami tak pernah ragu akan janji-Mu. Hey, come on, clap your hands.
percaya Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Ajaib Tuhan. Come on, kita menari buat Tuhan yang telah memberikan sukacita atas hidup kita. Hey, hey, hey. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Serukan. Kau menyertai Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Lebih keras lagi. Hanya Kau yang layak. Are you ready? Pantai Indah Kapuk, come say. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Saya mau lihat kita semua menari buat Tuhan. Come on, jump. Ajaib Kau Tuhan, hey. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on, sing. Kita sama-sama. Hey. Haleluya. Kau berkuasa Tuhan. Kau yang besar. Kau yang ajaib. Suka ajaib Kau. Mari jemaat Tuhan suaranya. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Berkuasa. amin, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, everybody sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Serukan namanya, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Bersama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. You may be seated, saudara silakan duduk. Kita akan mendengarkan suara gembala. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem.
2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga, jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia. So, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dari Nazaret, Yesus Kristus dari Nazaret, saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya, Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini, jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. We love you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Can we sing together?
nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me, God. Help me now. You're all I want. You're all I want. Oh, you're all I ever needed. You're all I want. Help me, God. Help me now. You are in. Oh, yeah. We worship you. Sing again. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down again. Amen. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. Oh,
Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, worship Holy Spirit. Come sing. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, say. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, yeah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, hallelujah, hallelujah. Puji, hallelujah, hallelujah. Puji. Biar hidup setiap kami menjadi representatif kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Biar setiap perkataan kami, cara kami melihat, cara kami menilai, kata-kata yang kami pilih merepresentatifkan kuasa dan kasih-Mu di tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya berbicaralah bagi setiap kami, perlengkapi dan bangun hidup setiap kami Tuhan, supaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Lalu sejarah baru tercipta di depan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bangkitkan sesuatu yang besar di tempat ini Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya pagi ini tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian dan juga pewahyuan, sehingga kami membangun hidup kami di atas batu karang yang kokoh dan teguh bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah bagi kami sampai dasar hati kami yang paling dalam, bahkan tempat-tempat rahasia di dalam batin kami. Dan kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Mari kita yang siap untuk diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa percaya dia Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita, amin. Kalau saudara percaya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Dan mari sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar, kasih senyum yang paling luar biasa. Lalu katakan, kita pasti diberkati pagi hari ini. Amin. Saya percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya, amin. Ya, saya bersyukur kembali ada di tempat ini. Saya selalu merasa hadir di gereja ini bukan karena jadwal ya, tapi karena hubungan. Karena saya percaya ada orang-orang luar biasa di tempat ini. Dan saya juga meyakini salah satu mujizat besar dalam hidup kita adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Jadi siapa percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, amin. Kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat dan tentu kita akan melakukan hal-hal yang tepat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kasih ruang yang luas pada firman Tuhan. Karena nanti pada akhirnya yang menjadi penentu apa yang kita alami bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi Bapak Ibu, nanti yang menjadi penentu yang kita alami bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi seberapa besar bobot firman Tuhan itu kita izinkan ada dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara tahu salah satu dampak besar
waktu kita dengar dan lakukan firman, kita menjadi representatif kerajaan surga yang tidak ada satu kuasa pun mampu melakukannya kecuali firman di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, baik, saya mau mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 18, lalu ayatnya yang ke-10. Yohanes 18 ayatnya yang ke-10. Ini adalah apa yang saya renungkan waktu Paskah kemarin, saudara, dan saya menemukan banyak hal yang ada di ayat ini yang sangat penting untuk kita sama-sama pelajari dan kita hidupi. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Yohanes 18 ayat yang ke-10, lalu pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya pada imam telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara, dari rangkaian peristiwa penyaliban Yesus, ada satu peristiwa yang sangat menarik perhatian saya. Malam sebelum dia disalibkan, saudara, dia berkumpul dengan murid-muridnya, lalu datanglah prajurit Romawi bersenjata lengkap. Saudara, kenapa bersenjata lengkap? Karena yang mau ditangkap ini adalah penjahat besar. Yesus dianggap penjahat besar saat itu. Itu adalah shock terapi buat murid-murid saat itu, saudara. Mereka belum pernah digerebek satu pasukan dengan senjata lengkap berbarengan. Saudara, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan, tapi waktu kita berjalan bersama Yesus, itu diizinkan ada dalam kehidupan setiap kita. Dan waktu Yesus mau ditangkap, saudara, sesuatu yang menarik terjadi. Saudara, siapa percaya dengan saya, Yesus itu bukan penjahat besar. Yesus tidak berbahaya. Bahkan ada kata-kata Yesus kepada prajurit itu, saudara. Memang saya penyamun, sehingga kamu datang sama saya dengan senjata lengkap. Jadi Yesus mempertanyakan, kenapa senjata lengkap harus ada untuk nangkap saya? Sedangkan saya tidak berbahaya. Yesus tidak berbahaya, betul. Tapi murid-muridnya berbahaya. Ya, saudara, tanpa sadar, murid Yesus yang bernama Petrus mengambil pedang tanpa arahan, tanpa visi, tanpa teladan, saudara. Memotong telinga Imam Malkus. Dan malam itu terjadi pendarahan hebat di telinga Imam Malkus akibat murid Yesus yang main pedang sembarangan. Saudara, sebelum darahnya tercurah, darah dari telinga Imam Malkus tercurah. Peristiwa malam itu, perhatian baik-baik. Peristiwa malam itu adalah kegagalan representatif kerajaan Yesus di muka bumi ini. Murid bersama dengan Yesus, tapi melakukan hal yang berbeda jauh dengan Yesus. Saudara, saya mau beritahu, Yesus bukan Tuhan berpeluru. Tidak pernah satu anak panah melesat dari tangan Yesus. Tidak pernah. Yesus bukan Tuhan yang berpedang. Tidak pernah satu ayunan atau sayatan pedang itu dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan panglima berkuda dengan pedang yang hebat, lalu panji-panji yang besar, menaklukkan musuh-musuhnya. Dia mengenakan keledai, lambang kerendahan hati. Yesus bukan membangun narasi. Ya kalau sekarang tuh dibilang gini, kayak lebah. Kalau kamu baik sama saya bisa bermanfaat buat kamu. Tapi jangan coba-coba sakitin saya akan lebih menyakiti kamu. Gak ada narasi dari kerajaan Allah seperti itu. Tapi Petrus di momen yang sama melakukan hal itu. Saudara, kegagalan dalam merefleksikan emosional yang tidak sama dengan kerajaan Allah akan membuat seseorang sulit mengakses kerajaan Allah melalui hidup kita. Dunia ini butuh representatif dari kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Dunia ini perlu perspektifnya. Dan kitalah, emosi kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menilai seseorang, itu menjadi penentu. Saudara, saya mau beritahu hari ini ada begitu banyak
orang terluka oleh murid-murid Tuhan. Betul saudara? Ya, kalau Petrus kita percaya menjadi sebuah gereja, maka gereja itu adalah gereja yang menyakiti, bukan yang memulihkan. Ada begitu banyak orang terluka karena tanpa sadar orang-orang yang mewakili Tuhan itu main pedang sembarangan, saudara. Main sikat sembarangan. Gitu. Sehingga muncullah satu luka. Ya, kalau orang bilang luka apostolik lah kayak gitu. Ya, sehingga orang akan sulit melihat kerajaan yang utuh di dalam kebenaran mutlak yang dibangun oleh Yesus di muka bumi ini, saudara. Orang-orang mulai punya sebuah budaya lain. Ya, tanpa sadar ada budaya ini dalam kekristenan. Kalau kamu ke kanan, kamu nggak bisa ke kiri, betul gak? Kalau kamu main di kelompok kanan, kamu nggak bisa main di kelompok kiri. Akhirnya narasi kebencian, perpecahan, saling melukai itu terjadi, sudah. Orang kalau membangun sebuah narasi kebaikan itu di sosial media sepi. Tapi kalau saudara bangun narasi ini, 5 kesalahan gereja sana. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Rame. Saat ini kebenaran tidak bisa berdiri mutlak tanpa menjatuhkan kebenaran lain. Tanpa sadar, representatif dari emosi Petrus itu lebih punya tempat hari-hari ini. Saudara. Kalau saudara lihat, sekarang orang lebih tertarik berdebat dibanding mengasihi. Betul gak saudara? Orang lebih suka dengan kalahkan, taklukkan, hancurkan. Kita menang debat, tapi kita gak memenangkan jiwa yang kita debatkan, saudara. Hari ini itu menjadi sebuah budaya, ya, saudara, di mana pada akhirnya pedang tanpa sadar memegang peranan penting di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhannya, tidak sampai 1 kali 24 jam Yesus menunjukkan kualitas ilahi kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tanpa berlama-lama, sementara darah menetes dari telinga kanan Imam Malkus, tangannya memungut telinga tersebut, menyembuhkan dan memulihkannya. Yesus menunjukkan reaksi yang sangat berbeda dengan Petrus muridnya. Dan akhirnya apa? Mereka melihat kualitas kerajaan surga yang sesungguhnya. Pendarahan berhenti. Saudara, salah satu panggilan gereja hari-hari ini, hentikan pendarahan dan luka yang ada di generasi di luar sana. Yang setuju katakan amin. Izinkan hati kita, izinkan pikiran, perasaan dan hidup kita dibentuk oleh Tuhan sehingga kita menjadi instrumen pemulihan. Sehingga orang boleh kembali melihat kasih Kristus yang sesungguhnya. Bayangkan Bapak Ibu, beberapa tahun lalu terjadi penutupan beberapa gereja di Sumatera Utara. Lalu saya menghadiri satu doa, saudara, doa bersama. Lalu salah satu rekan hamba Tuhan itu mengajak untuk berdoa seperti ini. Mari Bapak Ibu kita doakan supaya tsunami kedua itu terjadi di sana. Supaya mereka tahu siapa Yesus sebenarnya. Percaya saya, orang-orang di sana gak tertarik dengan Yesus kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang lebih jahat, orang-orang yang lebih kejam dari Tuhan kita sendiri. Betul? Ya saudara, makanya tanpa sadar kita bisa teriring dengan opini kebencian itu. Oh lihat aja, tinggalkan Yesus, mati membusuk di sana nanti. Gitu kan? Begitu yang meninggalkan Yesus kenapa-napa, kita bersuka cita. Aneh. Kita satu rumah tapi gak sama dengan yang punya rumah. Kita berjalan bersama Yesus tidak satu frekuensi. Suatu pembelajaran dari anak bungsu dan sulung. Kesalahan anak sulung tuh begini saudara. Saya mampu mengasihi Bapa dan membenci adikku di saat yang sama. Mohon maaf, tidak bisa. Tidak bisa kita cinta Tuhan lalu membenci di saat yang bersamaan. Yang setuju katakan amin. Karena nanti yang rusak representative of Christ kingdom. Tidak bisa diwujudkan lewat pedang. Kecuali tangan yang penuh cinta kasih, terhormat,
dan memulihkan luka-luka yang ada dalam kehidupan setiap orang-orang. Amin Bapak Ibu. Jadi yang menjadikan sebuah perubahan signifikan antara Petrus dan Yesus di saat yang bersamaan adalah ini saudara. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu duduk dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lalu menerima dalam hati. Maka kita akan menerima ini. Saya sebut alasan untuk mencintai. Alasan cinta. Alasan untuk tetap mencintai. Bapak Ibu, kita butuh alasan untuk tetap mencintai suami kita, istri kita. Kita butuh alasan untuk tetap mencintai anak-anak dan menantu kita. Kita butuh alasan kuat untuk tetap mencintai gereja, kota, bangsa, jemaat, pemimpin. Amin saudara. Kapan alasan itu hilang? Waktu kegagalan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tanpa sadar akhirnya kasih kita hanya sejauh keberhasilan. Maka saudara, hari ini orang tuh takut ngaku. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Orang berkata, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Jangan terbuka. Kalau kamu ngaku, nanti orang-orang sekitarmu akan menolak kamu. Mereka akan berhenti mengasihi kamu dan mereka akan menganggap kamu orang asing yang berbeda. Artinya apa? Waktu seseorang gagal, maka lingkungan akan kehilangan alasan untuk mencintai. Kenapa kita tetap butuh alasan untuk mencintai? Karena dalam perjalanan iman, ruang gagal akan selalu ada. Yang setuju katakan amin. Satu saat suami kita bisa gagal, istri kita bisa gagal, gereja bisa gagal, saya bisa gagal, orang kanan kiri kita bisa gagal. Kalau Bapak Ibu mencari kegagalan atau kesalahan orang lain, pasti ketemu. Pasti ketemu. Gak perlu waktu lama, pasti ketemu. Tapi ini yang terjadi saudara. Waktu kegagalan itu, alasan untuk mencintai hilang. Seorang kiper Bapak Ibu, dia nahan 100 tendangan bola tidak gol, tidak ada yang ingat. Betul gak? Siapa di sini pernah tahu ada satu kiper Indonesia pernah nahan tendangan penalti Pele dan tidak gol. Masih hidup, Roni Paslah, angkatan ayah saya saudara. Tapi gak ada yang ingat. Ada yang pernah ingat nama Andreas Escobar, pemain Kolombia yang mencetak sejarah buruk. Dia lakukan gol bunuh diri di pertandingan penting Kolombia. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi terhadap Andreas Escobar? Beberapa waktu kemudian ditembak mati dia. Orang gak bisa terima kegagalan. Orang akan kehilangan alasan cinta. Waktu kegagalan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu duduk dan izinkan firman menyirami batin kita. Sehingga waktu kita hidup hari-hari ini, kita tidak pernah kehilangan alasan untuk mencintai. Saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang setuju katakan amin. Semua orang yakin saudara, salah satu hal penting dalam sebuah perjalanan adalah tujuan. Artinya kalau mau jalan, cari tahu tujuannya. Jangan sampai kehilangan tujuan. Bahkan izinkan hidup kita dikendalikan oleh yang namanya tujuan. Supaya perjalanan itu maksimal, produktif, dan tidak sia-sia. Tapi firman Tuhan mengajarkan, yang paling penting dalam sebuah perjalanan, itu bukan tujuan, tapi alasan cinta. Saudara bisa sampai pada tempat tujuan, tapi kalau nggak ada alasan cintanya, hampa nanti di sana. Saya tinggal di Sentul, saya pulang ke Sentul. Saudara pulang ke rumah, kita tahu tujuan masing-masing. Tapi alasan saya, karena ada istri dan anak saya di rumah. Kalau istri dan anak saya nggak ada di rumah, itu rumah nggak biasa aja. Kalau kita udah kehilangan alasan cinta, kita mulai malas pulang ke rumah. Gak ada alasan. Kita sampai, kita berhasil, kita juara, kita sukses. Tapi hampa menjebak batin kita. Kesepian menjebak hati dan batin kita. Kemarahan dan ketakutan jadi satu ruangan di tengah keberhasilan yang luar biasa. Orang dunia
bisa memberikan saudara tujuan-tujuan hidup. Tapi alasan cinta hanya Yesus melalui firman-Nya yang mampu melakukan. Yang setuju katakan amin. Waktu Alkitab berkata kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Betul gak saudara? Ada yang lebih penting dari rasa sakit. Ada yang lebih penting dari rasa dikhianati, kecewa, marah dan terluka. Alasan untuk tetap mencintai. Makanya saudara, beberapa waktu lalu ada beberapa public figure tiba-tiba memutuskan meninggalkan kekristenan dan nyebrang. Lalu direspon oleh teman-teman saudara, Yudas gitu kan. Pengkhianat Yesus, 30 keping perak, gak bakal balik. Gak bakal balik. Kalau kita meresponi dengan hujatan. Setuju gak saudara? Karena bukan itu ajarannya. Bukan itu pondasi fundamental yang diajarkan Yesus dalam hidup kita. Kalau dia bisa marah sama yang menyakiti dia. Saudara, di dalam doktrin gereja Katolik, mereka mengenal satu tokoh namanya Santo Longinus. Ada yang pernah dengar gak saudara? Siapa Santo Longinus? Dia adalah kepala prajurit Romawi yang ditugaskan khusus untuk menusuk lambung Yesus. Saudara tahu ya, di Alkitab ditulis ada satu prajurit yang menusuk lambung Yesus. Nah, di dalam pengajaran teman-teman Katolik dikasih tahu namanya. Karena di dalam sejarahnya, literasinya ada. Longinus namanya. Saudara, Longinus itu adalah seorang yang punya cacat di mata. Jadi matanya juling. Dia diketawain sama orang-orang karena dia juling, saudara. Nah, waktu dia tusukkan tombaknya ke lambung Yesus, dan di situ dikatakan keluar air dan darah, betul? Darah terciprat mengenai matanya. Dia sembuh di situ. Dia sembuh dan dia bertobat di situ. Lalu dia memimpin pergerakan penginjilan sampai daerah Turki. Kalau saudara tahu Kapadokia itu daerah kekuasaan hasil dia. Dia dimasukkan penjara oleh pemerintah setempat. Dia injili banyak orang. Akhirnya dia dieksekusi dengan hukuman mati dan menjadi martir. Bayangkan yang nusuk lambung Yesus saja diberikan sebuah privilege untuk menjadi seorang hamba Tuhan besar dan luar biasa. Itulah kekuatan dari representative of Christ Kingdom. Kerajaan yang sesungguhnya. Itu menabrakkan budaya-budaya di luar sana. Itu mempenetrasikan nilai-nilai di tengah-tengah orang tidak mampu untuk mengasihi, orang tidak mampu untuk mengampuni. Memang tidak pernah mudah. Yang setuju katakan amin. Tidak pernah mudah. Tapi bayangkan, ada orang-orang yang rela berbuat dosa supaya kita belajar mengampuni. Luar biasa gak saudara? Mereka rela loh berdosa supaya kita belajar sabar dan melepaskan pengampunan. Salah satu kehormatan dalam pelayanan hari-hari ini, Tuhan izinkan ada orang-orang gagal, orang-orang melukai kita, orang-orang menyakiti kita. Atau seperti yang tadi disampaikan di pastoral message, orang-orang yang terlihat hina dan sangat rendah di dalam perspektif kita. Supaya kita bisa meresponi dengan benar. Alasan cinta gak bisa beli di marketplace. Saudara tidak bisa temukan di conference. Itu hasil dari sebuah hubungan yang kuat antara kita gerejanya dengan Tuhan yang penuh anugerah dan kasih sayang. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada yang kita harus pertahankan sampai garis akhir, alasan cinta. Siapa setuju dengan saya Bapak Ibu? Yesus tidak punya kewajiban mencintai kita. Gak ada keharusan. Yesus itu mati buat kita. 6 jam penderitaan Yesus. Dia lewati tiap menit dan detik dengan rasa sakit Bapak Ibu. 6 jam full. 3 kilometer dia pikul salib dengan 3 kali terjatuh karena begitu berat dan penderitaan yang hebat. 3 paku besar menancap di tubuhnya. 3 liter darah tercurah. Yesus lakukan itu dengan resiko.
cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kenapa dia tetap lakukan atas kita? Alasan cinta. Kalau cuma berkat, mujizat, kesembuhan, mungkin dalam tanda kutip banyak yang bisa buat. Tapi satu pribadi yang punya ketetapan luar biasa untuk tetap mengasihi dan mencintai kita, itu adalah Yesus. Siapapun akan berubah. Saya ulangi, siapapun akan berubah kalau dia bersentuhan dengan alasan cintanya. Semua orang sangar akan melelehkan air mata. Semua hati akan remuk. Lidah mengaku, lutut bertelut. Waktu bertemu dengan alasan cintanya. Makanya orang-orang yang merepresentatifkan kerajaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mungkin terlihat, saudara, lemah. Padahal orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita mau berkata jujur, kita gak bisa jauh dari alasan cinta itu. Selama menjauh, tidak akan pernah bisa. Alasan cinta akan menemukan Bapak Ibu. Bayangkan, orang cari Tuhan, Tuhan cari kita. Orang sibuk mencari arah di mana Tuhan ada, di gunung, di kiri, di selatan, di mana? Kita dalam keadaan tidak layak, kita dalam keadaan tidak mengasihi Tuhan, bisa ditemukan Dia karena cintanya yang dalam. Firman yang kita dengar menolong kita untuk memastikan masih adakah alasan cinta itu. Masihkah ada alasan untuk mencintai? Saudara, karena saya anak pemain bola, saudara. Jadi saya tahu papa saya itu waktu dia main bola 2 kali patah kaki. Saudara, patah kaki itu repotnya minta ampun. Lalu giginya tuh ompong kena sepatu bola. Sepatu bola tuh bawahnya besi. Kena gigi rontok. Tidak pernah papa saya berkata, udah layar papa pindah main pingpong aja. Karena keamanan nomor 1. Wah gitu kan. Sampai akhir hayatnya papa saya tetap main bola. Sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Itu alasan cinta. Sekalipun seperti pemain basket sudah. Kaki cedera berkali-kali. Tetap main basket. Karena cinta. Alasan cinta akan membuat kita mampu mengasihi dalam kondisi terluka parah, kecewa parah, trauma parah. Alasan itu tetap memampukan kita. Mari kita beri ruang yang luas buat alasan cinta Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga saya percaya Tuhan memakai gereja ini menjadi terang dan jawaban, menjadi jawaban doa, menjadi mujizat, menjadi kebesaran Tuhan. Waktu orang-orang bisa menemukan alasan cinta itu ada di sini, saudara. Tugas kita memastikan alasan cinta Yesus ada sama hidup kita. Saudara, seringkali orang sulit datang sama Yesus karena orang sulit menemukan alasan itu. Kalau orang tanya saya, saudara, kira-kira siapa sih tokoh di Alkitab dari murid Yesus yang saya pelajari atau saya familiar di telinga saya pertama kali, saudara? Agak aneh, Yudas Iskariot. Jujur, Yudas Iskariot. Banyak orang bilang, Pak ada Petrus, Filipus. Loh, ya belajar dari yang lain gitu ya. Yohanes yang dekat dengan hati Tuhan. Saya mengenal Yesus awal-awal dari kata ini, Yudas Iskariot. Karena saya punya pengalaman dulu, saudara. Jadi saya mau bertobat, saya ikut retret 3 hari. Lalu hari kedua saya dikumpulin oleh para mentor-mentor. Lalu karena saya bandel, mentor saya bilang, oh kamu nih kayak Paulus keras kepala. Karena saya gak tahu Paulus itu siapa, saya nyengir-nyengir, diganti sama mentor saya. Kamu nih Yunus, tahu gak? Masuk perut ikan, tobat kamu. Tambah lagi nyengir-nyengir karena saya gak tahu lagi siapa itu Yunus. Tapi yang ketiga dibilang Yudas Iskariot. Pengkhianat kamu. Lalu saya dipulangin, saudara.
Jadi retret 3 hari, hari kedua panitia khusus telepon taksi saya dipulangin gitu. Sebelum pulang saya ngomong sama kakak-kakak mentor, Kak bukannya retret ini tempat pemulihan. Betul, tapi tidak berlaku buat kamu. Pulang kamu sana. Diusir saya sudah. Jadi hari itu saya pulang dengan rasa kecewa gitu. Karena buat saya mereka buang saya, tapi hari Minggu mereka ke gereja bilang Yesus baik. Wah, saya sulit banget terima sudah. Itu salah satu traumatik yang cukup mendalam dalam hidup saya sudah. Begitu. Ya, singkat cerita Tuhan tolonglah, terus tobatlah sudah. Lalu 2002 saya daftar satu sekolah Alkitab di Solo. Cerita mau jadi Laskar Kristus nih, sekolah Alkitab. Karena sekolah Alkitab itu harus tulis riwayat kesaksian. Ya saya tulis, oh ternyata punya saya paling tebal. Karena bandel sendiri dari peserta yang lain. Lalu sebelum dimulai saudara, saya dipanggil oleh salah satu dosen ke ruangannya. Lalu dia bilang, dia ambil berkas saya, lalu dia bilang, kamu mantan pemakai narkoba ya. Saya lihat dari kesaksian kamu kayaknya cukup parah nih. Lalu dia bilang gini, kamu pikir-pikir lagi deh, mau sekolah Alkitab di sini. Lalu dalam hati saya, kenapa Pak? Kayaknya otak kamu tidak mampu deh ikut pelajaran di sini. Gituin saya sudah. Lalu saya akui saya sombong waktu itu, lalu saya bilang, Pak kalau saya sekolah di sini jadi kayak Bapak, mending tidak usah Pak, terus saya pulang gitu. Tapi saudara tahu layer-layer itu tidak pernah mudah. Karena akhirnya kalau seorang wakil Tuhan menolak, maka orang akan berpikir Tuhan yang nolak, betul gak? Makanya penting banget untuk kita memberikan ruang untuk alasan, bukan kompromi, tapi ketegasan dari cinta itu sendiri, yang akhirnya memudahkan orang untuk bisa melihat Yesus. Singkat cerita, Yudaslah yang di kuping saya. Gitu. Yudas Iskariot. Apakah kita bisa membuang sesuatu yang positif di dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang Yudas? Itu kan sulit ya. Ayo, tobat kamu, jangan kayak Yudas. Jangan mata duitan kayak Yudas. Jangan jadi pengkhianat kayak Yudas. Bahkan teman-teman yang meninggalkan Kristen, Yudas kamu, Yudas kamu, Yudas kamu. Mari kita belajar tentang Yudas Iskariot pada pagi hari ini saudara. Saya ajak kita buka Matius 27. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari buka dengan saya Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membacanya, mari kita letakkan dulu semua perspektif kita yang mungkin sudah kita ketahui tentang Yudas Iskariot. Baik saudara, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, di sini dia bilang menyesallah dia. Ada kondisi emosi yang ditulis dalam Alkitab. Apa kondisi emosional itu? Nyesel. Aduh. Saudara, tidak pernah mudah hidup dalam penyesalan. Siapa di sini pernah berselisih dengan diri kita 1 jam yang lalu? 1 minggu yang lalu. Coba minggu lalu saya begini nih. Coba bulan lalu saya begini. Coba saya bangun lebih pagi hari ini. Ya, hidup dalam penyesalan itu sangat sulit. Dan semua orang pengen keluar dari penyesalan. Kecuali air mata buaya, yaitu pura-pura aja. Jadi Yudas ini menyesal beneran apa enggak sih? Terlihat lewat tindakan selanjutnya. Lalu apa yang Alkitab catat setelah dia menyesal? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan imam-imam kepala dan tua-tua. Dia datang ke orang yang tepat gak? Ya, dia datang kepada wakilnya Tuhan. Dia tidak datang pada orang asing. Dia datang pada orang yang mengenal Tuhan dan memang menjadi wakilnya. Lalu apa yang Yudas lakukan? 30 keping perak yang siap untuk dinikmati, siap untuk dipakai, dikembalikan. Ya, mirip-mirip Sakeus lah. Begitu makan bareng sama Yesus, uang curiannya dibalikin. Saudara, bertobat dan mengembalikan utang itu 2 hal yang berbeda, betul gak? Ada orang bilang, oh ya Tuhan sudah pulihkan saya, utang tetap harus dibayar, betul gak? Ya, jadi bertobat, terima Yesus dan mengembalikan itu tuh gak mudah. Yudas, dia menyesal. Dia cari orang yang tepat. Lalu dia kembalikan uangnya. Terus apa yang Alkitab katakan di ayat yang keempat? Dan berkata,
Lihat ada kata-kata yang diucapkan dengan waras dan normal. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia ucapkan dengan mulut. Yang salah saya. Yang dosa saya. Bukan dia. Saudara, dari perspektif Alkitab, ngaku dosa itu cengli, selesai. Siapa yang mengaku dosa? Tuhan itu setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia ngaku dosa. Dia menyesal. Dia mengembalikan uang. Dia ketemu imam-imam kepala. Lalu ini menjadi poin saya, saudara. Tetapi jawab mereka, siapa ini? Imam-imam kepala dan tua-tua. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Semua tindakan Yudas ditolak mentah-mentah oleh seseorang yang menjadi wakilnya Tuhan. Tindakan Yudas tidak pernah dibenarkan setelah itu, saudara. Tidak ada kebenaran yang bisa mewakili hasil akhirnya Yudas. Tapi saya mau beritahu, saudara. Waktu orang kehilangan alasan cinta, itu bisa membawa orang makin jauh dari Tuhan. Karena kalau imam nolak, orang akan pikir Tuhan juga nolak. Betul gak, saudara? Saya mau tutup dengan ini. Saya pernah dapat satu pesan dari seorang pendoa. Saya mendapat sebuah penglihatan. Wah, saya terharu banget. Soalnya jarang banget gitu. Saya kalau orang dapat penglihatan tuh, saya melihat Yesus berdiri di depan kamu. Wah, sudah berbinar-binar. Dia memandang kamu dengan luar biasa. Udah mau nangis saya. Lalu dia bilang gini, tapi tiba-tiba dia memalingkan wajahnya dan meninggalkan kamu. Kalau saya percaya kata pendoa itu, saya gak berdiri hari ini. Karena kalau Tuhan sudah ninggalin saya, kelar sudah. Kalau seorang hamba Tuhan marah, orang akan pikir Tuhan juga marah. Masalahnya Tuhan belum tentu marah. Benar gak, saudara? Kalau seorang wakil Tuhan mengutuk seseorang, orang akan pikir Tuhan juga ngutuk. Karena kita representatif dari alasan cinta itu. Setuju, katakan amin. Makanya jangan sampai kita kehilangan hal-hal itu. Kalau saya percaya apa kata seorang dosen tahun 2002, mungkin saya gak berdiri hari ini. Udahlah, gak ada Yesus-Yesusan gitu. Kalau saya percaya kata kakak-kakak mentor saya di retret, saya gak mungkin berdiri hari ini. Lewati layer-layer yang belum jadi representatif dari Christ Kingdom. Jadilah layer yang tepat. Jadilah representatif dari alasan cinta itu. Sehingga melalui hidup kita, kita dapat melihat begitu banyak orang-orang yang datang pada Tuhan dan mengenal dan mengasihi Tuhan. Kita mempersiapkan jalan buat orang-orang yang jauh bisa mengakses kerajaan Allah. Saudara, perempuan Samaria ketemu Yesus, selesai masalahnya. Sakeus pemungut cukai ketemu Yesus, selesai masalahnya. Perempuan yang baru kedapatan berzina ketemu Yesus, selesai masalahnya. Yudas ketemu tua-tua, tidak selesai masalahnya. Harusnya orang ketemu kita, selesai masalahnya. Bukan karena kita, tapi karena akses yang kita berikan sehingga orang bisa mengakses sumber kehidupan, mata air kehidupan lewat alasan-alasan cinta yang masih kita izinkan ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Mari rapikan Alkitab saudara dan mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, kami sungguh bersyukur. Karena dari mana kami bisa menemukan alasan cinta? Kalau bukan kami menemukan alasan cintamu atas hidup setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat alasan cinta. Hari ini, kalau kami kehilangan alasan untuk mengasihi, sirami batin kami ya Tuhan dengan kasih dan cintamu.
mampukan hati, tangan dan pikiran kami untuk merepresentatifkan kasih itu yang sesungguhnya. Kami mohon anugerah-Mu sehingga kami bukan menjadi murid yang menghunuskan pedang pada sesama, tapi kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memulihkan luka-luka yang ada. Berkati gereja ini, semua yang ada di dalamnya, pakai semua kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita berdoa buat hamba-Nya yang sudah menyatakan isi hati Tuhan buat kita. Kami bersama umat-Mu memberkati hamba-Mu Yeri, ya Tuhan. Biar tangan Tuhan yang terus berkuasa atas hidupnya, memakai hidupnya bersama dengan keluarga. Tuhan menyelesaikan semua tanggung jawab Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Kasih Tuhan dilimpahkan terus dimanapun dia ada, biar mujizat kasih Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu bersama keluarga, keluar masuk ke dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu buat kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Makasih Tuhan. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Amin. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Mari angkat roti sambil memandang kepada karya Tuhan buat kita, sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat bukti kasih-Mu buat kami, dan melalui kami kasih itu dinyatakan begitu banyak orang. Terima kasih, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu membalut semua luka, kasih-Mu menyehatkan ya Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus.
minuman anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Jangan izinkan tinggal dalam hati kita dan tidak akan pernah bisa kasih Tuhan dengan kebencian. Kami izinkan kasih-Mu yang berkuasa untuk terus memenuhi kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih buat korban darah-Mu. Kami percaya di dalam darah-Mu ada kehidupan. Waktu kami minum kehidupan Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kami, supaya kehidupan ini menghidupkan begitu banyak orang, memberi kehidupan begitu banyak orang melalui hidup kami, lewat perilaku kami, lewat perkataan kami, lewat seluruh kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, ya Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Menyatakan syukur, terima kasih kita Lord, we love you, Jesus. buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Semua tentang Kau. Oh, thank
buat kami. Kami terima persekutuan yang intim lewat tubuh dan darah-Mu. Kami terima kesembuhan, pemulihan. Kami terima kasih-Mu terus bekerja melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, buat cinta Tuhan buat kami. Biar dirasakan begitu banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak izinkan kebencian apapun ya Tuhan. Kami tidak izinkan penghakiman apapun ya Tuhan. Tapi kami mengizinkan kasih Tuhan terus nyata melalui hidup kami, bersama orang-orang yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menikmati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kedua tangan-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami, akan hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami dan umat-Mu, biar sama seperti di dalam surga. Berkati rumah tangga mereka, karuniakan terus kerukunan atas mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang mereka usahakan, diberkati yang dikerjakan umat-Mu, dari kelimpahan-Mu oleh kasih karunia-Mu. Diberkati studi anak-anak-Mu ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dipelihara sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri hikmat-Mu buat umat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas mereka. Berkat bangsa-bangsa dicurahkan atas umat-Mu dalam nama Yesus, buat kepentingan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Diberkati ya Tuhan dengan berkat kerajaan-Mu atas seluruh hidup umat-Mu, dari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai seluruh kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semua.